Shalom, selamat malam teman-teman semua. Beta bersyukur karena hari ini Beta dikasih kesempatan oleh teman-teman pemuda-pemudi di Jemaat Bethesda ini untuk membawakan sebuah renungan manis. Dan sebelum memulai, Beta mau perkenalkan diri dulu karena orang bilang kalau sonde kenal maka sonde sayang. Beta pun nama Lia Plaikol, Beta dari pemuda Jemaat Gemit Betel Kampung Baru Penfui. Baik teman-teman, Ketong punya bacaan Alkitab ini hari terambil dari Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Namun sebelum Ketong baca dan merenungkan firman Tuhan, Beta ajak teman-teman semua mari Ketong menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus masih begitu baik kepada kami semua. Engkau masih menjaga, menyertai kami semua dalam kehidupan kami. Hingga di malam hari ini Bapa, kami boleh bertemu walaupun secara online dalam ibadah kami hari ini, dalam renungan manis malam ini Bapa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tapi sebagai manusia biasa kami terbatas Bapa. Oleh karena itu kami mohon Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami di sini, mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, baik hamba-Mu yang memberitakan firman maupun semua teman-teman yang mendengarkannya, agar kiranya Bapa melalui tuntunan Roh Kudus-Mu kami dapat lebih mengerti maksud dari firman-Mu. Memberkati kami semua, kami menyerahkan jalannya proses dan perekaman serta ibadah renungan singkat, renungan manis pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Karena hanya dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup kami telah datang kepada Bapa di surga. Amin. Baik teman-teman, pembacaan kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 46 ayat 3 hingga ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 46 ayat 3 hingga ayatnya yang keempat, Beta akan bacakan untuk ketong semua. Yesaya pasal 46 ayat 3 hingga ayatnya yang keempat, di bawah perikop para dewa Babel tidak berdaya. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan ini hari. Teman-teman, Beta dikasih tema digendong Tuhan. Kalau secara manusiawi, ketika ketong dengar ini tema dan artikan lurus-lurus, pasti ketong kan bayangkan Tuhan datang dari sana terus datang gendong ketong. Tapi kalau dipikir-pikir, kenyataannya sudah akan seperti itu. Nah, teman-teman, karena ini ini pasal terambil ada 13 ayat, Beta coba baca dari ayatnya yang pertama hingga ayat ke-13, supaya Beta lebih mengerti sebenarnya maksud digendong Tuhan itu seperti apa. Jadi, Beta sudah membacanya dan Beta kembali mengingat rasa digendong itu seperti apa. Karena Beta juga lupa terakhir kali Beta digendong oleh bepo orang tua tuh kapan. Akhirnya kebetulan di rumah ada bepo adik-adik yang masih kecil, ada yang masih balita yang belum bisa berbicara. Beta coba perhatikan. Ketika bepo adik dong ini menangis, ketika anak-anak kecil ini menangis, dorang belum bisa berbicara dan menyampaikan apa yang buat dorang menangis. Tapi ketika dompu orang tua, kakak, atau orang-orang yang mereka kenal itu datang dan gendong mereka, seperti ada sesuatu yang ajaib, mereka akan langsung tenang. Nah, itu terjadi teman-teman karena mereka tahu, mereka mengenal siapa yang gendong mereka. Ikatan batin tuh ada di antara orang tua, kakak, dengan anak kecil yang belum bisa omong apa-apa itu. Sebenarnya ikatan batin antara seorang anak dengan orang tua tuh bukan hanya terbentuk ketika anak itu sudah dilahirkan ke dunia, tetapi
sudah ada sejak anak itu dinyatakan hidup di dalam kandungan seorang ibu. Nah teman-teman, firman Tuhan hari ini adalah gambaran dari kitab Yesaya tentang bangsa Israel yang saat itu sedang mengalami kesesakan akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Yang lebih parah lagi, susonde setia, dong masih bisa bikin patung-patung yang menyerupai dewa-dewa dan menyembah itu dewa-dewa. Nah itu kotong bisa lihat di ayat yang ke-6 dari pasal yang 46 ini. Sebenarnya penyembahan berhala terhadap patung-patung ini adalah sebuah tradisi yang coba diadopsi oleh bangsa Israel dari bangsa-bangsa yang saat itu sama sekali tidak kenal Allah. Bangsa Israel merasa dengan melakukan itu dorang dapat bebas dan keluar dari ancaman penindasan bangsa yang saat itu sedang berkuasa. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Bacaan kotong ini saat membuktikan bahwa justru patung-patung yang mereka buat itu dihancurkan dan itu patung sendiri juga harus pergi sebagai tawanan dan menjadi beban bagi binatang-binatang yang sudah lelah. Patung-patung yang dibuat dengan mahal yang menyerupai dewa-dewa yang mereka percaya dapat tolong mereka justru sonde mampu tolong dia pun diri sendiri. Dalam keadaan ini, Yesaya ingatkan mereka bahwa sebenarnya Allah itu sonde bisa disamakan dengan apapun. Allah sonde bisa disandingkan dengan apapun. Allah yang telah bawa mereka keluar dari penindasan dan perbudakan di Mesir adalah Allah yang sama juga yang akan terus menggendong, menanggung, memikul, dan menyelamatkan mereka dari semua kesesakan penindasan dan dorang punya beban. Teman-teman, dari gambaran di awal yang beta jelaskan tadi tentang anak kecil dan konteks bacaan firman Tuhan ini hari, maka ketong diajak untuk berefleksi bahwa kadang sebagai seorang muda-mudi, ketong mudah sekali untuk bergantung kepada ketong pu sesama manusia dan ketong sering lupa akan Allah dalam ketong pu hidup. Contohnya, ada kalimat yang beta sering dengar dan mungkin teman-teman juga pernah dengar yang bilang bahwa orang tua itu adalah Allah dunia. Ini kalimat nih menciptakan sebuah kebiasaan yang bentuk ketong pola pikir yang bikin ketong merasa bahwa apapun yang kita butuhkan dan inginkan, maka kita minta saja di orang tua karena dong adalah Allah dunia. Sampai kadang ketong paksa ketong orang tua untuk kabulkan itu. Tapi ketong lupa, walaupun itu kalimat bilang bahwa orang tua adalah Allah dunia, sebenarnya orang tua juga manusia. Dong juga punya keterbatasan. Keterbatasan dalam menggendong, tanda petik menggendong ketong. Salah satu bukti ya teman-teman, yang beta sering alami, yang sering beta dapat cerita dari teman-teman, ketika ketong meminta sesuatu di ketong orang tua, dengan memaksa, orang tua usaha mati-matian untuk kabulkan ketong keinginan. Tapi kadang sebagai muda-mudi, ketong sonde menghargai apa yang diberikan oleh ketong orang tua. Ketong malah sekolah sonde sungguh-sungguh. Ketong malah kuliah sonde ada rasa tanggung jawab, asal-asal pisah. Bahkan kadang yang harusnya selesai 8 semester bisa tarik-tarik sampai 10, 12, 14. Nah teman-teman, itu keadaan tuh akan buat ketong orang tua yang ketong bilang Allah dunia, yang ketong rasa bisa kasih ketong apapun itu jadi stres. Karena dia terbatas, dia juga manusia. Nah kalau orang tua stres, orang tua pikiran, orang tua bingung mau kasih biaya juga kemana, otomatis itu hal juga akan buat ketong jadi stres dan putus asa. Ketong akan seperti orang tawanan dalam ketong pembacaan ini malam. Dan akhirnya akan mendorong ketong sebagai muda-mudi untuk cari gendongan lain dari Allah lain lagi yang bisa setidaknya kasih ketong kebahagiaan sesaat untuk ketong lupa hal-hal yang tadi bikin ketong stres yang menawan ketong. Nah teman-teman, kalau ketong terus berharap bukan pada gendongan dari Tuhan, maka masalah dan masalah akan terus datang dan membuat ketong merasa ketong semakin seperti ditawan.
Firman Tuhan melalui Yesaya juga sedang mengingatkan ketong orang muda bahwa ada janji Tuhan bagi ketong. Pada ayat yang keempat bacaan kita hari ini. Yang beta ambil ada dua. Yang pertama, janji bahwa sebagai orang muda, ketong jangan hanya bergantung kepada manusia atau hal-hal lain yang ketong ibaratkan sebagai Allah. Allah di sini dalam arti Allah huruf A kecil ya teman-teman. Namun yang harus diingat ketika ketong memutuskan untuk memilih Allah yang huruf besar, Allah yang betul-betul Allah, dan kita memutuskan untuk bergantung kepada Dia, kita akan diproses dengan cara-cara Tuhan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jalani proses selebihnya dan biarkan Tuhan yang bekerja. Tentu di dalam proses ini, Tuhan akan menempatkan orang tua dan semua orang dalam ketong hidup sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk buat ketong bisa merasakan arti dari gendongan Tuhan itu seperti apa. Karena sonde mungkin Tuhan turun dari sorga dan gendong ketong. Yang kedua, orang bilang sonde kenal tuh maka sonde sayang. Allah lebih dahulu mengenal dan mengasihi ketong teman-teman. Bahkan dia yang buat ketong ada. Mungkin ada yang saat ini masih bertanya dari beta punya pembahasan di awal tadi. Terus arti yang sesungguhnya dari digendong Tuhan itu apa? Bagi menurut beta, jawabannya sama seperti anak kecil yang akan diam ketika digendong. Yang awal tadi beta jelaskan. Karena anak kecil tuh akan tenang kalau dia kenal itu orang yang gendong dia orang tua, kakak. Seperti itulah juga gendongan Tuhan. Ketong akan betul-betul merasa digendong Tuhan kalau kita orang muda mengenal Tuhan. Karena dengan mengenal dengan lebih baik Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam ketong hidup sebagai orang muda, ketong akan terus merasakan kenyamanan dan kasih Tuhan dalam menghadapi semua persoalan yang kita hadapi. Teman-teman, beta hanya mau bilang, selamat mengenal Tuhan lebih jauh, selamat merasakan kebaikan dan kedamaian dalam gendongan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Baik teman-teman, ketong akan berdoa bersama, berdoa syafaat bersama. Untuk itu mari ketong tenangkan hati, ketong menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dan kerajaan sorga, terpujilah namamu Yesus. Kami anak-anak bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Sebagai manusia biasa kami masih jauh dari kesempurnaan Bapa, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan menyempurnakan kami, akan menuntun langkah kami melalui firman yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Memberkati kami Bapa agar kiranya kami lebih memiliki kerinduan untuk mengenal Engkau, agar melalui orang-orang di sekitar kami dapat merasakan arti kehadiran dan digendong oleh Tuhan. Bapa manis yang ada dalam kerajaan sorga, kami saat ini dengan kepala yang tertunduk, hati yang terangkat menghadap kehadapan hadirat-Mu Bapa. Kami memiliki banyak sekali pergumulan sebagai orang muda. Namun di malam hari ini Bapa, secara bersama-sama kami mau bersekutu bersama Bapa. Kami mau berdoa bagi kami semua orang-orang muda yang ada di tempat ini maupun di mana saja Bapa. Tentunya kami mempunyai pergumulan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mau berdoa bagi pergumulan kami sebagai orang muda dalam hal pendidikan kami, dalam hal pekerjaan, dalam hal jodoh kami Bapa. Karena kami tahu Bapa bahwa semua yang Engkau buat dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera. Dan Engkau adalah Allah Bapa yang menciptakan kami. Engkau Allah yang akan mendengar semua keluh kesah kami Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa masa depan yang terbaik sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kami semua. Kami juga tak lupa berdoa Bapa bagi badan pengurus yang ada di gereja-Mu di sini, di Bethesda ini Bapa. Tuhan sebagai orang muda, Tuhan tolong terus menyalakan api dalam hati mereka untuk mereka terus memiliki kerinduan untuk melayani Engkau Bapa. Kiranya Bapa mereka juga semakin terus diberi semangat untuk mempergunakan masa muda mereka
hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa. Engkau memberkati semua badan pengurus Bapa. Tuhan memberkati segala program pelayanan mereka. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan para pengurus di tempat ini, Tuhan tolong memberkati. Engkau tolong lihat dan sekiranya semua program yang sudah mereka jadwalkan dapat berjalan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Bapak, kami semua sedang menghadapi pandemi Bapak. Bagi kami semua ini bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali keluarga, kerabat kami yang terkena COVID Bapak. Bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapak, jika kami mengenal Engkau lebih sungguh, kami memiliki kerinduan, kami merasa bahwa Engkau selalu ada bersama kami, maka pandemi ini Bapak adalah suatu cara Tuhan untuk membuat kami lebih mengerti bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di balik COVID-19 ini Bapak. Tapi sebagai manusia biasa Bapak, kami terus memiliki pengharapan agar kiranya Tuhan terus membuat COVID cepat berlalu daripada kami Bapak. Pulihkan kami semua bangsa ini, bahkan dunia ini Bapak dari pandemi. Tuhan tolong memberkati juga orang-orang yang terkena dampak COVID, yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan orang yang mereka kasih Bapak. Kiranya dengan cara-caramu Engkau mengembalikan sukacita mereka Bapa, membukakan berkat bagi mereka. Kiranya dengan cara lain Engkau boleh memberikan mereka berkat untuk kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia, dari presiden hingga kami semua masyarakat Bapa. Agar kiranya Bapa kami terus hidup dan bertumbuh di dalam kasih, kami saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Kami juga tak lupa berdoa bagi para janda, duda, yatim piatu, fakir-fakir, miskin Bapa, orang-orang tertindas, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau terus memberkati mereka dengan cara-caramu Bapa. Tuhan, ini doa ini permohonan kami, dengar dan sambut doa kami, karena hanya dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah datang kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih, Shalom.